Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, Bu Siva Pramudita Fadila SSTM AM selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Benaya Michael Wijaya sebagai moderator kelompok 6. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Agil, Rehan Aidar Aziz, Rangga Syahrul Gunawan. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang regresi berganda yang berjudul Pengaruh Harga Beras dan Pendapatan pada toko sembako Mamat di daerah Adiarsa pada bulan November 2022. Langsung saja kita bahas penyampaian materi. Yang pertama-tama disampaikan oleh teman saya sendiri, yaitu Rangga. Silakan Rangga. Saya, Rangga, akan melanjutkan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelasan untuk memprediksi hasil dari variabel respon. Tujuan dari regresi linear berganda ini untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas independen dan variabel respon dependen. Selanjutnya, cara menghitung regresi linear. Cara menghitung regresi linear itu ada 3, ada persamaan, korelasi, determinasi. Yang persamaan rumusnya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Dan selanjutnya korelasi rumusnya R sama dengan R kuadrat. Dan yang selanjutnya determinasi R kuadrat sama dengan R kali 100%. Selanjutnya, tujuan. 1. Analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan yang penggunanya secara substansial tumbang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. 2. Dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Selanjutnya, manfaat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarul Gunawan. Terima kasih. Baik, di sini saya Sarul Gunawan sebagai pemateri kedua akan menjelaskan data yang dalam bentuk Excel dan perhitungan lanjutan lainnya. Berikut merupakan data dalam bentuk Excel. Untuk X1 yaitu harga beras dan X2-nya yaitu pendapatan, Y-nya permintaan. Berikut merupakan data yang sudah dipindahkan ke dalam SPSS. Dipindahkan ke dalam variabel view, lanjut ke analyze, regression, lanjut linear. Yang pertama yang kita akan cari di dependent permintaan dan untuk independen harga. Inilah hasil dari penelitian yang output dari SPSS dalam regresi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil output dapat dilihat nilai konstan sebesar 6,883 dan untuk harga sebesar 0,705. Sementara pendapatan 0,103.
sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. B1 0,705, B2 0,103, untuk A atau konstan 6,883. Maka persamaannya adalah dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Yang dapat dituliskan Y sama dengan 6,883 ditambah 0,705 X1 dan 0,103 X2. Untuk X terhadap Y, sudah diperoleh hasil output dalam model summary. Untuk koefisien korelasi mencari R. R-nya itu sudah diketahui sebesar 0,122. Maka dapat diartikan arahnya positif atau searah, kekuatannya korelasi positif lemah. Jadi R sama dengan 0,122 searah dan memiliki korelasi positif lemah. Korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan terhadap beras pun akan naik. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R square. Di sini dalam model summary sudah diketahui sebesar 0,818. Dapat dihitung tadi R-nya ada 0,904 dikuadratkan dan dikali 100%, maka jumlahnya 0,8172 diubah ke dalam persen menjadi 81,72%. Untuk sisanya yaitu 81,72% dikurangi 100%, maka sisanya 18%,28. Jadi harga dan pendapatan terhadap permintaan beras sebesar 81,72% dan sisanya 18,28% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Berikut cara mencari X2 terhadap Y. Dependennya sama permintaan, independennya pendapatan. Langsung saja hasil outputnya. Untuk X2 terhadap Y, model summary sudah diketahui R-nya 0,904. Koefisien korelasi, maka arahnya positif atau searah, kekuatan korelasi kuat. Jadi R-nya yaitu 0,904 searah dan memiliki korelasi positif kuat. Korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan terhadap beras pun akan naik. Selanjutnya ada koefisien determinasi R square. Model summary sudah diketahui R square-nya 0,818. Untuk R-nya tadi sudah diketahui 0,904 dikuadratkan dan dikali 100%, hasilnya 0,8172 diubah ke dalam persenan menjadi 81,72%. Maka sisanya 18%,28. Jadi harga dan pendapatan terhadap permintaan beras sebesar 81,72% dan sisanya 18,28% dipengaruhi oleh faktor yang tidak kami teliti. Selanjutnya untuk mencari antara gabungan untuk simultan harga X1 dan X2 pendapatan di independen disatukan dan dependennya permintaan. Berikut merupakan hasil dari outputnya.
koefisien korelasi R. Model summary-nya sudah diketahui 0,995, maka arahnya positif atau searah, kekuatannya korelasi positif kuat. Janji R sama dengan 0,995, searah dan memiliki korelasi positif kuat. Korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan terhadap beras pun akan naik. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Sudah diketahui tadi model summary-nya 0,995 dikuadratkan dan dikali 100%, maka hasilnya 0,990 diubah ke dalam persenan yaitu 99%. Maka sisanya 1%. Jadi harga dan pendapatan terhadap permintaan beras sebesar 81,72% dan sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang tidak jelas. Dan terima kasih telah menyimak presentasi kali ini dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Untuk perhatiannya jangan lupa like, komen, dan subrek, guys.